Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Apakah Anda pernah merasa tertantang oleh konsep-konsep yang rumit dan sulit dipahami? Atau mungkin Anda sering merasa frustasi karena sulit mengingat informasi yang baru dipelajari? Jika ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah metode yang dapat membantu Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang sederhana namun efektif. Ya, Anda benar, kita akan membahas mengasah kecerdasan dengan metode Feynman. Bagaimana Anda bereaksi ketika Anda menemui konsep yang begitu kompleks sehingga sulit untuk dipahami? Apakah Anda merasa tertekan atau bahkan menghindar dari konsep tersebut? Metode Feynman, yang dinamai dari fisikawan terkenal, Richard Feynman, memberikan pendekatan yang segar dan mudah dipahami dalam menghadapi konsep-konsep yang rumit. Jadi, mari kita gali lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali sedikit tentang siapa Richard Feynman. Beliau adalah salah satu fisikawan paling brilian dalam sejarah, penerima Nobel, dan juga seorang pengajar yang luar biasa. Meskipun dikenal karena karyanya dalam fisika teoretis, kontribusinya jauh lebih luas dari itu. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah metode belajar yang disederhanakan namun sangat efektif yang kini dikenal sebagai metode Feynman. Metode Feynman tidak hanya mencakup fisika atau matematika, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan aspek kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang bersifat universal ini, metode Feynman telah menjadi alat yang sangat berharga bagi banyak orang dalam memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Jadi, mari kita lanjutkan untuk menjelajahi langkah-langkah konkret dari metode ini dan bagaimana Anda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman Anda. Siapkah Anda untuk mengasah kecerdasan Anda dengan metode Feynman? Ayo kita mulai. Langkah pertama dalam metode Feynman adalah merumuskan pertanyaan sederhana tentang konsep yang ingin Anda pelajari. Namun, mengapa langkah ini begitu penting? Mari kita ambil contoh konsep yang kompleks seperti teori relativitas Einstein. Sebuah pertanyaan sederhana yang dapat kita ajukan adalah, bagaimana waktu dan ruang saling terkait? Dengan merumuskan pertanyaan sederhana seperti ini, kita memaksa diri kita untuk memilah-milah inti dari konsep tersebut. Ini membantu kita fokus pada aspek yang paling mendasar dan penting dari konsep tersebut. Dalam contoh teori relativitas, pertanyaan tersebut membantu kita untuk berpikir tentang bagaimana waktu dan ruang mempengaruhi satu sama lain, memungkinkan kita untuk memahami konsep tersebut dalam kerangka yang lebih luas. Misalkan kita mencoba menjelaskan konsep teori relativitas kepada seorang anak kecil. Kita tidak akan menggunakan istilah matematika atau terminologi ilmiah yang rumit. Sebaliknya, kita mungkin akan menggunakan analogi sederhana seperti menggambarkan waktu seperti aliran sungai dan ruang seperti lahan yang terbentang. Dengan demikian, kita dapat menjelaskan konsep tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh siapapun. Dengan merumuskan pertanyaan sederhana, kita tidak hanya menyederhanakan konsep yang kompleks, tetapi juga memperkuat pemahaman kita terhadap inti dari konsep tersebut. Tahap ini merupakan fondasi penting untuk seluruh proses belajar dengan metode Feynman. Dengan memulai dari hal yang sederhana, kita membangun landasan yang kokoh untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang lebih kompleks. Tahap kedua dari metode Feynman adalah menjelaskan konsep tersebut kepada anak kecil. Namun, mengapa kita harus menggunakan pendekatan ini? Bayangkan Anda harus menjelaskan konsep teori relativitas kepada seorang anak kecil yang belum mengenal konsep-konsep fisika yang kompleks. Bagaimana Anda akan melakukannya? Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami, kita dapat merangkum konsep tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, kita bisa menggunakan analogi tentang waktu dan ruang dengan mengatakan bahwa waktu adalah seperti jalan yang terus berjalan dan ruang adalah seperti ruang bermain di taman. Dengan cara ini, anak kecil dapat lebih mudah memahami konsep tersebut. Ketika menjelaskan teori relativitas kepada anak kecil, kita mungkin akan menggunakan gambar-gambar sederhana atau mainan yang menunjukkan konsep waktu dan ruang. Misalnya,
Kita bisa menggunakan mainan kereta api untuk mewakili konsep pergerakan dalam waktu, dan mainan kantong plastik untuk mewakili konsep ruang yang terdistorsi oleh benda-benda berat. Dengan cara ini, anak kecil dapat memvisualisasikan konsep tersebut dengan lebih baik. Dengan menjelaskan konsep kepada anak kecil, kita terpaksa untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu anak kecil memahami konsep tersebut, tetapi juga memperdalam pemahaman kita sendiri terhadap konsep tersebut. Tahap ini membantu kita membangun dasar yang kuat untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, dengan menggunakan bahasa yang sederhana, kita juga melatih keterampilan komunikasi kita dalam menjelaskan konsep-konsep yang rumit kepada orang lain. Tahap ketiga dari metode Feynman adalah mengidentifikasi bagian-bagian yang sulit dipahami dari konsep tersebut. Mengapa langkah ini begitu penting dalam proses belajar? Ketika kita belajar konsep yang kompleks, seringkali ada bagian-bagian yang sulit dipahami atau membingungkan. Identifikasi bagian-bagian ini adalah kunci untuk mengatasi hambatan dalam pemahaman. Fokus pada bagian-bagian yang sulit dipahami memungkinkan kita untuk mengeksplorasi konsep tersebut lebih dalam. Dengan menyoroti kesulitan-kesulitan ini, kita dapat memperdalam pemahaman kita dan menemukan cara-cara baru untuk menjelaskan konsep tersebut. Selain itu, dengan mengidentifikasi kesulitan, kita juga dapat mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Mungkin itu melibatkan kembali membaca materi, mencari sumber tambahan, atau berdiskusi dengan orang lain yang memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Misalkan ada bagian dari teori relativitas yang sulit dipahami, seperti konsep ruang waktu yang melengkung di sekitar objek bermassa besar. Identifikasi kesulitan ini memungkinkan kita untuk fokus pada bagian yang paling membingungkan dari konsep tersebut dan mencari cara untuk menjelaskannya dengan lebih baik. Mungkin itu melibatkan mencari analogi yang lebih baik atau mencari contoh konkret yang dapat memperjelas konsep tersebut. Dengan mengidentifikasi kesulitan dalam pemahaman kita dapat fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih dan meningkatkan pemahaman kita secara keseluruhan. Tahap ini memungkinkan kita untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam belajar dan meningkatkan kemampuan kita untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, dengan terus mencari solusi untuk kesulitan yang kita hadapi, kita juga mengembangkan kemampuan problem solving dan ketekunan, yang merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam proses belajar. Tahap selanjutnya dari metode Feynman adalah menjelaskan kembali konsep tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Mengapa langkah ini penting dalam proses pembelajaran? Setelah mengidentifikasi kesulitan dalam pemahaman, langkah berikutnya adalah merangkum kembali konsep tersebut dengan menggunakan bahasa dan pemahaman pribadi Anda. Ini membantu memperkuat pemahaman Anda sendiri dan memastikan bahwa Anda benar-benar memahami konsep tersebut. Dengan menjelaskan kembali konsep dengan bahasa Anda sendiri, Anda memaksa diri Anda untuk memproses informasi tersebut secara lebih mendalam. Ini juga membantu Anda menginternalisasi konsep tersebut sehingga Anda dapat dengan lebih mudah mengingatnya di masa mendatang. Misalkan setelah mengidentifikasi kesulitan dalam memahami teori relativitas, Anda memutuskan untuk menjelaskan kembali konsep tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Anda mungkin menggunakan contoh konkret atau analogi yang Anda pahami dengan baik untuk menjelaskan konsep ruang waktu yang melengkung. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memperdalam pemahaman Anda sendiri, tetapi juga menciptakan cara baru untuk menjelaskan konsep tersebut kepada orang lain. Dengan menjelaskan kembali konsep dengan bahasa Anda sendiri, Anda tidak hanya memperkuat pemahaman Anda sendiri, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi dan ekspresi Anda. Tahap ini membantu Anda untuk memproses informasi dengan lebih mendalam dan menginternalisasi konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, dengan terus melatih kemampuan menjelaskan kembali, Anda juga dapat menjadi lebih percaya diri dalam memahami dan mengkomunikasikan ide-ide kompleks kepada orang lain. Tahap terakhir dari metode Feynman adalah uji pemahaman Anda dengan cara mengajarkan konsep tersebut kepada orang lain. Mengapa tahap ini menjadi penting dalam memastikan pemahaman yang mendalam? Setelah Anda merumuskan, menjelaskan,
dan memahami konsep secara mendalam, langkah selanjutnya adalah menguji pemahaman Anda dengan mengajarkannya kepada orang lain. Proses ini memungkinkan Anda untuk menguji sejauh mana pemahaman Anda dan juga memperkuat pemahaman Anda melalui pengalaman mengajar. Ajaklah teman atau keluarga Anda untuk mendengarkan penjelasan Anda tentang konsep tersebut. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya dan memberikan umpan balik. Dengan mengajar konsep kepada orang lain, Anda juga akan menemukan bagian-bagian yang mungkin belum Anda pahami sepenuhnya, yang kemudian dapat Anda telaah lebih lanjut. Misalkan setelah Anda mempelajari dan memahami teori relativitas dengan metode Feynman, Anda memutuskan untuk mengajarkannya kepada teman Anda. Anda menjelaskan konsep ruang waktu yang melengkung dan dampaknya pada pergerakan benda-benda di alam semesta. Selama proses pengajaran, teman Anda mungkin mengajukan pertanyaan yang menuntut dan memaksa Anda untuk merumuskan pemahaman Anda dengan lebih jelas. Dengan mengajar konsep kepada orang lain, Anda tidak hanya menguji pemahaman Anda sendiri, tetapi juga membantu orang lain memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Proses ini juga dapat memperkuat dan mempertajam pemahaman Anda sendiri, serta membantu Anda melihat konsep dari berbagai sudut pandang. Selain itu, dengan terus mengajar dan berbagi pengetahuan, Anda juga dapat menjadi pembelajar yang lebih baik dan lebih efektif. Sekarang, setelah Anda menjalani setiap tahap dari metode Feynman, saatnya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadikanlah proses ini sebagai bagian integral dari pendekatan Anda terhadap pembelajaran. Ketika Anda menghadapi konsep-konsep yang kompleks atau sulit dipahami, ingatlah prinsip-prinsip sederhana dari metode Feynman ini. Jangan pernah ragu untuk bertanya, merumuskan, menjelaskan, memahami, dan mengajar. Dengan konsistensi dan ketekunan, Anda akan melihat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kecerdasan Anda. Terima kasih telah menonton dan menemani kami dalam eksplorasi tentang metode Feynman. Semoga video ini memberi Anda wawasan yang berharga tentang cara mengasah kecerdasan Anda dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan metode Feynman dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat menjadi pembelajar yang lebih efektif dan meningkatkan pemahaman Anda terhadap konsep-konsep yang kompleks. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati konten ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya, dan share video ini kepada teman-teman Anda yang juga ingin meningkatkan kemampuan belajar mereka. Kami senang bisa berbagi pengetahuan dengan Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.